Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa furuduhu sittatun ahaduha niyatu wudu'in. Fardunya wudu ada 6. Nomor 1 adalah niat. Varian dari niat di sini disebutkan ada bermacam-macam. Pertama adalah niyatul wudu ya. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Ini boleh. Sudah cukup, sudah sah. Niat melakukan wudu. Au adai fardhi wudu'in. Niat untuk menjalankan fardu wudu. Nawaitu ada'a fardhi wudu'in. Niat menjalankan fardu wudu. Fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, au raf'i hadasin. Niat menghilangkan hadas, dan ini biasa yang kita pakai ya, yang diajarkan dari kecil itu biasanya seperti ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi fardhan lillahi ta'ala. Niat untuk menghilangkan hadas. Dan ini hanya berlaku li ghairi daimi hadasin, bagi selain orang daimul hadas atau orang yang hadasnya terus berlangsung. Langgeng atau langgeng itu maksudnya ya terus berlangsung. Tidak boleh niat dengan memakai saiqat nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Mengapa kok tidak boleh? Karena bertentangan antara niat dengan kenyataan. Niatnya menghilangkan hadas, sementara kenyataannya hadasnya itu tidak bisa berhenti, tidak bisa hilang karena masih selalu keluar, masih selalu mengalir. Contoh, orang daimul hadas itu seperti orang mustahadoh ya, orang istihadoh, perempuannya namanya mustahadoh, yaitu wanita yang sedang mengalami istihadoh, yaitu darah yang keluar melebihi dari 15 hari. 15 hari sudah 15 hari ternyata darahnya masih keluar. Itu otomatis positif dia sedang mengalami istihadoh meskipun juga tercampur dengan haid. Tapi setelah 15 itu bisa dipastikan bahwasannya darahnya itu akan terjadi istihadoh. Orang istihadoh itu hukumnya dia suci. Kalau suci dia itu wajib sholat. Kalau sholat dia sebelumnya harus wudhu. Lah harus wudhu ini kalau niatnya masih sama sebagaimana sebelumnya, nawaitul wudhu'a li rafil hadas, ini tidak sah karena bertentangan. Karena orang istihadah itu darahnya keluar, itu berarti darahnya itu selalu keluar ya, tidak berhenti. Sementara kalau niatnya menghilangkan hadas berarti kan tidak tepat, tidak sinkron ini. Harus dirubah. Dirubah ke apa? Dirubah dengan selain lirafil hadas. Ya boleh jadi seperti yang pertama tadi, yang pertama kedua, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, itu sudah cukup, tidak apa-apa malahan. Karena tidak menyebutkan untuk lirafil hadas. Contoh orang daimul hadas yang lain adalah orang yang salis ya. Salis itu adalah beser. Beser itu adalah orang yang najisnya keluar, baik kencing, kentut juga bisa. Itu namanya salis. Ada orang yang terkena penyakit seperti ini, ya keluarnya tidak terus mengalir terus, tidak. Mungkin waktunya itu tenggangnya terlalu cepat ya. Tidak sampai 1 jam keluar, tidak sampai. Mungkin hanya hitungan detik. Jadi kita harus mampet. Kemudian masih mengalir meskipun hanya tipis saja. Tapi mengalir, masih ada yang keluar. Ini penyakit. Itu daimul hadas. Itu sama dengan mustahadoh. Kalau mau sholat itu ya wudunya niatnya tidak boleh lirafil hadas. Hatta fil wudhil mujaddadi, sampai pada wudhu yang diperbaharui. Maksudnya niat itu tetap berlaku sebagaimana biasanya meskipun wudhunya ini hanya untuk tajdid. Tajdid itu adalah memperbaharui wudhu. Tajdid itu adalah orang yang masih punya wudhu belum batal, tapi dia mau wudhu lagi, di upgrade ya, supaya lebih mantap atau lebih ya perasaan mungkin. Dan itu hukumnya sunnah, tidak apa-apa. Meskipun dia memperbaharui, itu niatnya tidak ada niat tasdidul wudu, tidak ada. Nawaitu tasdidul wudu'i sunatan lillahi ta'ala, tidak ada. Niatnya tetap sebagaimana biasa ya, nawaitu rafal hadas ya boleh, nawaitu wudu boleh, nawaitu istibahata sholati boleh.
sama, tidak ada niat tasdidul wudu, tidak ada. Awit toharoti anhu, kemudian termasuk salah satu segot niat adalah toharoh anhu, toharoh anil hadas. Nawaitu toharota anil hadasi, saya niat untuk bersuci dari hadas, fardhon lillahi ta'ala. Awit toharota linahwi sholati, atau niat bersuci untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan sholat dan semisalnya. Nawaitu toharota lissolati. Nawaitu toharota lissolati. Saya niat bersuci untuk melakukan sholat. Dan sholat di sini hanya contoh, boleh yang lain. Yang penting adalah ibadah yang memang tidak diperbolehkan kecuali harus punya wudhu. Contohnya seperti tawaf juga, sa'i juga. Itu adalah ibadah yang harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu tidak sah. Dan itu boleh, berarti nawaitu toharota lissolati, nawaitu toharota litawafi, nawaitu toharota lissa'i. Awis tibahata muftakirin ila wudu'in, atau niat agar diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan pada wudhu, yang membutuhkan pada wudhu, yang wajib melakukan wudhu. Contohnya kasolati wa mushafi. Bentuk niatnya berarti ini. Nawaitu tibahata muftakirin ila wudu'in, itu boleh. Niat, saya niat agar diperbolehkan menjalankan ibadah yang membutuhkan pada wudhu. Nah, pada wudhu itu sebagaimana sholat atau masil mushaf. Atau mungkin begini. Nawaitu tibahata sholati, saya melakukan wudhu agar diperbolehkan melakukan sholat. Itu boleh. Atau nawaitu istibahata masil mushafi, saya wudhu agar diperbolehkan menyentuh mushaf. Karena ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang harus punya wudhu. Oleh karena itu, wala takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudhu, tidak cukup kalau niatnya hanya agar diperbolehkan melakukan ibadah yang hanya disunatkan wudhu, disunatkan punya wudhu. Contohnya apa? Seperti qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Baca Quran itu sunatnya punya wudhu. Tapi kalau tidak punya wudhu juga tetap sah, tetap dapat pahala. Tapi ya kurang afdol. Baiknya ya punya wudhu. Nah itu niatnya lah. Kalau orang wudhu itu niatnya supaya agar boleh diperbolehkan membaca Quran. Itu tidak sah malahan, tidak cukup. Karena apa? Membaca Quran itu tidak wajib punya wudhu. Awil hadisi, atau membaca hadis. Wakaduhuli masjidin, dan juga seperti masuk masjid, dan ziarah wa ziarati kubrin, dan ziarah kubur. Masuk masjid itu juga tidak punya wudhu ya tetap tidak apa-apa. Tapi kalau punya wudhu lebih baik. Begitu juga ziarah kubur. Intinya niat-niat yang hanya agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang disunatkan punya wudhu itu tidak cukup, tidak boleh. Wal aslu fi wujubin niyati khobaru innamal a'malu bin niyati, ay innama sihhatuha la kamaluha. Dalil diwajibkannya niat ini adalah hadis Kanjeng Nabi yang berbunyi innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya keabsahan niat, sesungguhnya keabsahan ngamal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Ada dua arti mengenai hadis ini. Yang pertama adalah sihatuha, yang kedua adalah kamaluha. Menurut madhab Syafi'i yang kita ikuti, arti dari innamal a'malu ini adalah innama sihhatuha, innama sihhatul a'mali binniyati. Sesungguhnya keabsahan amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu mazhab Syafi'i mewajibkan seluruh ibadah itu harus ada niatnya. Termasuk niat itu adalah rukunnya. Sedangkan menurut artian yang kedua kamaluha ini adalah dari mazhab selain Syafi'i. Contohnya seperti mazhab Hanafi. Artinya adalah bukan keabsahan tapi kesempurnaan. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah itu dengan niat. Sehingga menurut mazhab Syafi'i
Niat itu tidak rukun dari ibadah itu. Kalau tidak niat, ibadahnya tetap sah, cuman kurang sempurna. Kalau dengan niat, tambah sempurna. Oleh karena itu, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan atau tidak mewajibkan niat. Wa yajibu qarnuha inda awali ghusli juz'in min wajhin. Syarat niat itu harus qarnu bi awalil ibadah ya. Ada kewajiban dalam niat yaitu harus dibarengkan, niat itu harus dibarengkan dengan awal ibadah. Jadi kalau wudhu itu niatnya harus di awal pembasuhan wajah. Asal awal membasuh bagian dari wajah. Pas waktu membasuh disitulah berbarengan dengan niat. Jangan niat dulu baru membasuh. Karena kalau niat dulu baru membasuh berarti tidak terjadi kornu. Tidak terjadi berbarengan. Nah itu tidak sah. Harus berbarengan. Jadi tangannya itu membasuh wajah, ya, wajahnya terbasuh dengan tangannya itu. Kemudian pada saat itu pula di hatinya itu kerentek niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas dan seterusnya. Kalau tidak begitu bagaimana? Falau koronaha bi asna'ihi kafa. Wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha. Kalau dia membarengkan niat itu dengan tengah-tengah huslu atau pembasuhan di tengah-tengah, sudah berjalan membasuh di tengah-tengahnya baru ada niat. Niatnya berbarengan di selain awal wudhu, tapi di setelah awal wudhu, tapi masih dalam basuhan itu, maka itu cukup. Tetapi harus mengulangi basuhan yang tadi belum diniati. Kok misalkan ya, misalkan kalau membasuh itu ada bagian-bagian tertentu, yang pertama yang atas, kemudian yang tengah, ketiga yang bawah misalkan. Yang atas basuh yang pertama itu belum niat, baru yang kedua niat yang kedua itu di bagian tengah. Berarti yang awal tadi kan belum terkena niat. Sudah basuh tapi belum terkena niat, dan itu tidak sah. Dan sahnya niat itu adalah pada basuhan kedua, karena yang basuhan kedua itu ada niatnya. Sehingga mengulangi di sini maksudnya bagi orang yang memang yang kedua itu basuhannya tidak mengikutkan yang pertama. Nah, jadi yang membasuh yang kedua itu hanya bagian tertentu saja. Yang bagian itu tidak sama dengan bagian yang tadi pertama kali membasuh. Sedangkan kalau membasuhnya itu sama dengan yang pertama, maka ya otomatis sudah tercukupi. Karena roto-roto kalau orang wudhu itu kan langsung satu basuhan itu kan langsung merata, satu basuhan merata. Sehingga misalkan di awal dia basuhannya sudah merata, tapi tidak ada niatnya, tidak sah kan. Kemudian yang kedua langsung juga merata, dan itu kan sah. Jadi tidak perlu ya mengulangi yang pertama. Tapi yang kedua ini masih dianggap yang pertama. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastahibha ila ghusli syai'in minhu. Tidak cukup membarengkan niat dengan yang sebelumnya. Misalkan orang wudhu itu kan awalnya itu kan basuh wajah. Kalau kok belum membasuh wajah dia sudah niat, dan itu niat itu tidak terkena dengan pembasuhan wajah, itu maka tidak sah. Misalkan pas waktu basuh tangan dia sudah niat, nawaitul wudhu di dalam hati, maksudnya ya di dalam hati, karena kita bicara niat itu artinya yang di hati. Kalau yang di mulut itu tidak menjadi patokan, karena mulut itu hukumnya sunat saja. Yang menjadi niat itu yang di hati. Jadi pas waktu membasuh telapak tangan sebelum membasuh wajah dia sudah niat dalam hati, kemudian setelah itu dia membasuh wajah, ini tidak sah. Ketika pembasuhan itu ketika tidak terjadi pembasuhan pada wajah. Beda kalau misalkan sebelum basuh wajah dia itu melakukan niat pas waktu kesunatan wudhu, tapi yang kesunatan itu masih ada di area wajah. Contohnya seperti berkumur ya. Orang berkumur itu kan dilakukan sebelum dia wudhu.
Misalkan pas waktu berkumur dia sudah niat nawaitul wudu'a, dalam hatinya nawaitul wudu'a, terus mulutnya berkumur. Orang berkumur itu kan mau tidak mau atau tidak bisa terhindar ada bagian dari wajah yang terkena. Dan itu otomatis ketika ada bagian wajah yang terkena, berarti niatnya sudah aktif. Karena niatnya itu sudah berbarengan dengan pembasuhan wajah yang meskipun juga tidak sengaja gara-gara dia berkumur. Wa ma koronaha huwa awaluhu. Basuhan yang di situ dibarengkan niat itu dihitung sebagai awal wudhu, meskipun itu terjadi tidak di awal. Jadi seperti contoh tadi, misalkan basuh yang pertama dia tidak niat, baru niatnya yang kedua. Lah yang kedua itu sebenarnya adalah hakikat yang pertama. Awalnya wudhu di situ. Yang pertama tidak dianggap. Sehingga kalau misalkan basuhan yang kedua itu tidak mengenai dari yang tadi pertama dibasuh, maka harus mengulangi. Kan begitu. Tapi kan umumnya orang juga kalau basuh itu kan langsung rata. Jadi satu basuhan itu rata. Sehingga basuhan yang pertama rata, basuhan kedua rata, basuhan ketiga rata. Ini kok misalkan niatnya baru ada yang kedua ataupun yang ketiga, ya tetap sah kalau memang basuhannya merata. Fatafutu sunnatul madmadoti ini nuhu salamahu syai'un minal wajhi ka khumrati syafati ba'daniyati. Oleh karena itu begini, kalau misalkan dia melakukan niat pada sebelum membasuh wajah, dan itu niatnya sunat yang dilakukan adalah sunat madmadoh, ya. Madmadoh itu adalah berkumur, sehingga karena dia membarengkan niat dengan berwudu itu akan terkena pada bagian dari wajah, minimal itu adalah khumratus syafah. Khumratus syafah ini adalah bibirnya itu loh, bibirnya. Khumrah itu kan merah. Khumratus syafah ini adalah merahnya bibir. Maka madmadohnya malah tidak sah. Karena yang namanya kesunatan itu kesunatan yang sebelum wudu itu dijalankan sebelum orang itu sah awal wudunya. Sehingga pas waktu dia misalkan tujuannya dia mau berkumur, pas waktu berkumur dia niat, itu berarti niatnya itu jadi untuk wajah. Karena orang kalau berkumur itu tidak terlepaskan akan terkena bagian dari wajah, minimal itu adalah khumratus syafah, yaitu bagian bibir. Kalau sudah terkena bagian dari wajah, maka sunat madmadoh tidak jadi, karena madmadoh itu disunatkan sebelum orang wudhu. Nah, oleh karena itu fal aula ayu farikoniyah, fal aula mongko kang luwih utama ayu farikoniyah dibeda-bedakan, dipisah-pisah, bi ayyan wiya inda kulli ghusl kafaini wal madmadati wal istinsaki sunnatal wudu'i. Yang pertama, ketika melakukan sunat sebelum wudhu, yaitu ghusl kafain, memasuh telapak tangan, kemudian wal madmadah berkumur, wal istinsak terus mengambil memasukkan air ke hidung, ya, itu sunnah 3 sunatan sebelum wudhu. Pas waktu melakukan itu diniati melakukan sunat wudhu, jangan niat fardhu wudhu. Melakukan kesunatan wudhu, bukan wudhu yang sunat ya, melakukan kesunatan wudhu. Kemudian summa fardhul wudhu'i ba'da ghuslil wajhi. Setelah itu dia baru niat fardhu wudhu ketika membasuh wajah. Hatta la tafuta fadilatus tishabin niyati min awwalihi wa fadilatal madmadati wal istinsaki ma'an hisali khumratis safati. Agar tidak hilang dua fadilah, yaitu satu, fadilah membarengkan niat dari awal melakukan wudhu, dan fadilah madmadah istinsak yang merupakan bagian dari kesunatan wudhu, yang kalau dilakukan dengan niat wudhu itu nanti akan menjadi tidak dapat kesunatan gara-gara ada bagian dari wudhu, yang bagian dari wajah yang terkena air. Nah, gitu. Jadi pas waktu masuk telapak tangan, dalam hatinya kerentek bahwasanya saya niat melakukan sunat wudhu, yaitu masuk telapak tangan, kemudian berkumur dan istinsak. Jangan sampai diniati dengan
wudhu. Kalau wudhu itu nanti ya akhirnya ya jadinya jadi wudhu, bukan kesunatan wudhu, karena pas waktu madmadah atau istinsak itu mesti ada bagian dari wajah yang terkena.